Assalamualaikum semuanya, apa kabar? Kembali lagi sama saya Ika Suci Pratiwi. Di video kali ini saya akan membahas tentang termodinamika atau suhu tubuh. Sebelumnya, video ini merupakan video lanjutan dari video praktikum 1, tetapi saya membahas suhu tubuh di sini menurut kaidah fisik dan menurut kaidah metabolisme. Untuk pembahasan lebih lanjut, jangan lupa simak videonya sampai selesai ya. Jangan lupa juga untuk di-like. Selamat menonton semuanya. Topik pembahasan yang pertama, apa sih pengaturan suhu tubuh dengan kaidah fisik itu? Kaidah fisik. Pengaturan suhu tubuh manusia berdasarkan prinsip-prinsip fisik, terutama melibatkan proses termoregulasi, di mana tubuh mempertahankan suhu internalnya dalam kisaran yang optimal. Ini dilakukan melalui mekanisme seperti vasokonstriksi dan vasodilatasi pembuluh darah, pengaturan laju metabolisme, serta keringat untuk mengatur suhu tubuh. Misalnya, ketika suhu tubuh naik, kelenjar keringat akan merespon dengan memproduksi keringat yang menguap dari permukaan kulit, membantu mendinginkan tubuh melalui penguapan. Di sisi lain, ketika suhu turun, pembuluh darah di kulit akan menyempit atau vasokonstriksi untuk mengurangi kehilangan panas melalui permukaan tubuh. Topik pembahasan yang kedua, apa sih pengaturan suhu tubuh dengan kaidah metabolisme itu? Kaidah metabolisme. Pengaturan suhu tubuh manusia berdasarkan kaidah metabolisme melibatkan berbagai proses biokimia di dalam tubuh yang menghasilkan atau menghabiskan energi, yang pada gilirannya mempengaruhi produksi panas. Misalnya, ketika tubuh melakukan aktivitas fisik atau mencerna makanan, proses metabolisme meningkat, menghasilkan panas sebagai produk sampingan. Sebaliknya, ketika tubuh beristirahat atau tidur, laju metabolisme akan menurun, mengurangi produksi panas. Selain itu, hormon seperti tiroid yang mengatur laju metabolisme basal juga memainkan peran penting dalam pengaturan suhu tubuh. Ketidakseimbangan hormon tiroid dapat mempengaruhi suhu tubuh manusia. Topik pembahasan yang ketiga, berikut adalah pernyataan tentang suhu normal berdasarkan usia. Suhu tubuh normal berdasarkan usia. Yang pertama, suhu normal pada bayi, yaitu kisaran 36,5 sampai 37,5 derajat Celcius. Yang kedua, suhu normal pada anak-anak, yaitu kisaran 36,5 sampai 37 derajat Celcius. Dan yang terakhir yaitu suhu normal pada remaja dan orang dewasa umur 11 sampai 65 tahun, yaitu kisaran 36,5 sampai 37,6 derajat Celcius. Suhu normal bayi. Kisaran normal suhu tubuh bayi, suhu normal bayi adalah 36,6 sampai 37 derajat Celcius. Bayi dapat dikatakan sedang mengalami demam bila suhu tubuhnya sebagai berikut. Lebih dari 38 derajat Celcius bila diukur dari dubur atau suhu rektal, 37,5 derajat Celcius bila diukur dari mulut atau suhu oral, 37,2 derajat Celcius bila diukur dari ketiak atau suhu aksila. Suhu tubuh bayi yang meningkat atau demam sebenarnya adalah reaksi perlawanan dari sistem imun terhadap suatu penyakit atau penyebab infeksi, seperti virus maupun bakteri. Namun, meningkatnya suhu tubuh bayi juga bisa terjadi karena tumbuh gigi, pakaian yang tebal, dan suhu lingkungan yang panas. Selain meningkat, suhu tubuh bayi juga dapat menurun. Kondisi ini perlu diwaspadai jika suhu tubuh menurun hingga kurang dari 35 derajat Celcius. Kondisi ini dikenal dengan hipotermia dan bisa terjadi karena paparan suhu dingin atau penggunaan pakaian yang basah. Suhu normal anak-anak. Pada dasarnya, suhu normal pada anak-anak berkisar antara 36,6 sampai 37 derajat Celcius. Di sisi lain, anak dikatakan demam pada suhu yaitu suhu oral atau pengukuran suhu tubuh dari mulut yaitu 37,5 derajat Celcius. Suhu aksila atau pengukuran suhu tubuh dari ketiak yaitu 37,2 derajat Celcius. Suhu rektal atau pengukuran suhu tubuh dari dubur
lebih dari 38 derajat Celcius. Demam atau peningkatan suhu tubuh pada anak ini dapat terjadi sebagai bentuk perlawanan sistem imun tubuh terhadap invasi benda asing dan infeksi virus atau bakteri penyebab penyakit. Selain demam, penting bagi setiap orang tua untuk mewaspadai penurunan suhu tubuh anak yang berada di bawah batas normal, yaitu kurang dari 35 derajat Celcius. Pasalnya, kondisi yang juga dikenal sebagai hipotermia ini dapat menyebabkan koma hingga kematian. Suhu normal remaja dan orang dewasa. Suhu normal pada remaja dan orang dewasa umur 11 sampai 65 tahun yaitu 36,5 sampai 37,6 derajat Celcius. Suhu normal pada lansia umur 65 tahun ke atas yaitu 35,8 sampai 36,9 derajat Celcius. Bila suhu tubuh mencapai 39,5 derajat Celcius, maka dapat dikategorikan sebagai demam tinggi. Topik pembahasan yang keempat, gimana sih suhu normal tubuh berdasarkan bagian tubuh manusia? Suhu tubuh normal berdasarkan bagian tubuh. Pada umumnya, memeriksa suhu tubuh dapat dilakukan dengan menempelkan tangan pada bagian dahi. Tetapi, pengukuran cukup dengan tangan tidak bisa menjadi tolak ukur demam tidaknya tubuh seseorang. Karena kondisi pengukur juga dapat berpengaruh pada hasilnya. Cara yang paling tepat adalah mengukur dengan menggunakan termometer yang dapat dilakukan dengan 5 cara sebagai berikut. Cara yang pertama yaitu di dahi atau non-kontak. Cara pertama untuk mengetahui suhu tubuh adalah dengan metode non-kontak. Pengukuran suhu tubuh dalam cara ini biasanya menggunakan termometer infrared. Caranya, termometer diarahkan ke dahi dengan jarak tertentu. Kemudian, tunggu hingga alat berbunyi untuk mendapatkan hasilnya. Namun, sebagai catatan, mengukur suhu tubuh dengan cara ini dinilai kurang akurat. Cara yang kedua yaitu di ketiak atau aksila. Beberapa dari kamu mungkin tidak asing dengan metode pengukuran suhu tubuh melalui ketiak. Dalam metode pengukuran ini, kamu perlu meletakkan termometer di bagian dalam ketiak dan menjepitnya. Kemudian, tunggu sekitar 1 menit hingga termometer berbunyi. Setelahnya, suhu tubuhmu akan terlihat di termometer. Cara yang ketiga yaitu melalui mulut atau oral. Cara selanjutnya yaitu mengukur suhu tubuh melalui mulut. Pengukuran dengan cara ini biasanya menggunakan termometer digital khusus mulut. Adapun cara penggunaannya yaitu termometer diletakkan di bawah lidah, kemudian termometer akan mulai mengukur suhu tubuh setelah mulut dalam keadaan tertutup. Biasanya, penggunaan metode ini cocok untuk mengukur suhu tubuh anak-anak di atas 5 tahun. Cara yang keempat yaitu melalui anus atau rektal. Cara mengukur suhu normal orang dewasa selanjutnya yaitu menggunakan metode rektal atau melalui anus. Tak hanya orang dewasa, cara ini juga bisa digunakan untuk mengukur suhu tubuh bayi yang baru lahir. Caranya, masukkan alat ke dalam anus atau tidak terlalu dalam, kemudian tunggu hingga termometer berbunyi. Cara yang terakhir yaitu di dalam telinga atau timpani. Cara mengukur suhu tubuh orang dewasa melalui telinga merupakan salah satu metode yang cukup sering digunakan. Untuk mendapatkan hasilnya, kamu perlu menunggu sekitar 2 menit atau hingga alat berbunyi. Topik pembahasan yang terakhir, berikut adalah beberapa penyakit yang dapat disebabkan oleh perubahan suhu tubuh. Beberapa penyakit yang berkaitan dengan perubahan suhu tubuh. Suhu tubuh sangat mudah sekali berubah dan dipengaruhi oleh banyak faktor. Perubahan suhu tubuh sangat erat kaitannya dengan produksi panas yang berlebihan, produksi panas maksimal maupun pengeluaran panas yang berlebihan. Berikut ada beberapa penyakit yang berkaitan dengan perubahan suhu tubuh yaitu yang pertama ada demam.
Demam bisa terjadi disebabkan karena mekanisme pengeluaran panas tidak mampu untuk mempertahankan kecepatan pengeluaran kelebihan produksi panas, sehingga mengakibatkan suhu dalam tubuh menjadi tidak normal. Demam merupakan mekanisme pertahanan yang penting. Peningkatan ringan suhu sampai 39 derajat Celcius meningkatkan sistem imun tubuh. Demam juga merupakan bentuk pertarungan akibat infeksi karena virus menstimulasi interferon atau substansi yang bersifat melawan virus. Selama demam, metabolisme meningkat dan konsumsi oksigen bertambah. Metabolisme tubuh meningkat 7% untuk setiap derajat kenaikan suhu. Frekuensi jantung dan pernapasan meningkat untuk memenuhi kebutuhan metabolik tubuh terhadap nutrien. Metabolisme yang meningkat menggunakan energi yang memproduksi panas tambahan. Yang kedua ada hipertermia. Hipertermia adalah peningkatan suhu tubuh sehubungan dengan ketidakmampuan tubuh untuk meningkatkan pengeluaran panas atau menurunkan produksi panas. Setiap penyakit atau trauma pada hipotalamus dapat mempengaruhi mekanisme pengeluaran panas. Hipertermia malignan adalah kondisi bawaan di mana tidak dapat mengontrol produksi panas yang terjadi ketika orang yang rentan menggunakan obat-obatan anestetik tertentu. Yang ketiga ada hipotermia. Pengeluaran panas akibat paparan terus-menerus terhadap dingin mempengaruhi kemampuan tubuh untuk memproduksi panas sehingga akan mengakibatkan hipotermia. Hipotermia diklasifikasikan melalui pengukuran suhu inti yaitu ringan 33 derajat sampai 36 derajat, sedang 30 derajat sampai 33 derajat, berat 27 derajat sampai 30 derajat, sangat berat kurang dari 30 derajat. Hipotermia aksidental biasanya terjadi secara berangsur dan tidak diketahui selama beberapa jam. Ketika suhu tubuh turun menjadi 35 derajat Celcius, orang yang mengalami hipotermia mengalami gemeter yang tidak terkontrol, hilang ingatan, depresi, dan tidak mampu menilai. Jika suhu tubuh turun di bawah 34,4 derajat Celcius, frekuensi jantung, pernapasan, dan tekanan darah turun. Jika hipotermia terus berlangsung, distremia jantung akan berlangsung. Kehilangan kesadaran dan tidak responsif terhadap stimulus nyeri. Yang keempat ada kelelahan akibat panas. Kelelahan akibat panas terjadi akibat kehilangan cairan dan elektrolit secara berlebihan, disebabkan oleh lingkungan yang terlalu panas. Tanda dan gejala kurang volume cairan adalah hal yang umum selama kelelahan akibat panas. Dan yang terakhir ada heat stroke. Lingkungan dengan suhu tinggi dapat mempengaruhi mekanisme pengeluaran panas. Kondisi ini disebut heat stroke. Penderita heat stroke tidak berkeringat karena kehilangan elektrolit, sangat berat, dan multifungsi hipotalamus. Heat stroke dengan suhu yang lebih besar dari 40,5 derajat Celcius mengakibatkan kerusakan jaringan pada sel dari semua organ tubuh. Oke, itu tadi pembahasannya dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat dan bismillah, semoga saya bisa mendapatkan nilai praktikum yang memuaskan. See you the next video semuanya.